Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, masih di belajar bersama. Kita akan melanjutkan belajar bahasa pemrograman Python dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pengkondisian atau condition. Jadi yang belum ngopi, di pause dulu videonya, cepat-cepat bikin teh, lalu diminum susunya. Oke, jadi simak baik-baik ya. Memprogram atau bahasa pemrograman tidak akan lepas dari kondisi ya teman-teman, karena kondisi ini sangat penting untuk menentukan action apa yang harus kita lakukan atau nilai apa yang harus kita ambil. Begitu kiranya. Jadi langsung aja kita ke direktori belajar yang kemarin kita buat. Di sini kita akan membuat file namanya condition.py. Di sini di file ini kita akan belajar bagaimana menulis kondisi pengkondisian yang baik dan benar. Oke, kita mulai dari sintaks penulisan kondisi. Sintaks penulisan kondisi itu ditulis di Python dari if kondisi condition titik 2 action. Oke, ini. Lalu jika ada dua kondisi atau selain kondisi pertama, kita bisa pakai else action. Jika ada lebih dari dua, kita bisa pakai elif condition 2 action. Seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita mulai dari notasi perbandingan ya. Oke, misalkan kita punya function untuk mengubah angka menjadi huruf. Angka to huruf misalkan. Angkanya. Kita mulai dari notasi tidak sama dengan. Kita bisa lakukan notasi tidak sama dengan di kondisi dengan ditulis seperti ini teman-teman ya. Tidak sama dengan menggunakan tanda seru sama dengan. Dan kali ini kita tulis tipe angka tidak sama dengan integer, maka return salah atau bukan angka. Untuk notasi sama dengan, kita bisa tulis langsung return A dengan sama dengan 2 kali. Itu untuk notasi tidak sama dengan dan sama dengan. Untuk notasi kurang dari, if angka kurang dari 10, maka return A. Elif angka kurang dari sama dengan, bisa ditulis seperti ini, 20, maka return D. Untuk lebih besar, kita bisa tulis seperti ini. If angka lebih besar, ya, lebih besar dari 20, return. Nah, karena ini lokasinya di sini, misalkan lebih besarnya ini kita tulis 60 ya. A. Jika angka lebih besar sama dengan notasinya seperti ini, lebih besar 21, maka return C. Seperti ini, kurang lebih teman-teman. Nah, ini kan kurang dari 10, notasinya seperti ini. Kurang dari sama dengan 20, notasinya seperti ini. Lebih besar notasinya seperti ini, lebih besar sama dengan notasinya seperti ini. Kita coba panggil ya. Misalkan angka to huruf. Angkanya 20. Huruf sama dengan print huruf. Coba kita panggil. Python 3, karena kita pakai Python 3. Oke, kita masuk di kondisi yang di sini teman-teman.
Itu untuk notasi perbandingan. Selanjutnya kita belajar notasi in di kondisi ya. Notasi in, misalkan kita punya function cari mantu misalkan, atau cari jodoh. Jadi kita masukkan kriteria di sini. Misalkan kriterianya kita adalah string, jadi nanti kita panggil seperti ini teman-teman. Cari jodoh. Di sini ada kaya. Nah, materi banget lah ini. If kaya in kriteria, maka return angkanya 100. Wah, kita suka yang kaya, maka return nilai 100. Ini pakai notasi in. Jadi notasi ini kita bisa membandingkan string ini, kaya ini ada di kriteria. Jadi misalkan kriteria ini pakai koma, kaya dan rajin misalkan, ini tetap nilainya akan true teman-teman, karena kaya ini ada di dalam kriteria yang kita sudah masukkan ini. Untuk notasi in itu ada kebalikannya, yaitu not in ya. Jadi notasi not in seperti ini. Not, misalkan dia tidak solehah nih, solehah. Not in kriteria, maka return 0. Jadi kalau di dalam kriteria ini tidak ada solehah, maka dia return 0. Seperti ini ya teman-teman. Notasi-notasi atau kondisi yang saya jelaskan di sini itu tidak sepenuhnya benar secara urutan dulu ya teman-teman. Saya hanya menjelaskan tentang notasi terlebih dahulu. Nanti kita akan belajar pengurutan yang benar seperti apa. Oke, itu untuk notasi in dan not in. Selanjutnya adalah notasi gerbang logika. Notasi gerbang logika, kita hapus dulu ini. Notasi gerbang logika kita mulai dari not ya. Seperti tadi, not sebenarnya kita bisa ambil not seperti ini. Not. Ini bisa menandakan bahwa tidak di dalam kriteria. Jadi solehah tidak di dalam kriteria. Ini untuk notasi not. Untuk notasi selanjutnya yaitu and. If solehah in, misalkan in kriteria and, ya, solehahnya pakai h nih teman-teman. Dan rajin in kriteria, maka return 101. Misalkan seperti ini. Jadi notasi n bisa kita achieve, bisa kita capai dengan menulis n seperti ini teman-teman. Untuk notasi or, kalian bisa langsung tulis if kaya, or yang kayak if matre in kriteria, or bundle in kriteria, maka return minus 100. Seperti ini ya. Jadi or kalian bisa ketik langsung seperti ini. Lanjut untuk operator XOR ya. Gerbang logika XOR. Kemarin kan kita sudah pelajari bahwa gerbang logika XOR kita bisa gunakan tanda topi ya. Misalkan di sini kita contohnya malas in kriteria, topi ya, jorok in kriteria, return minus 50, misalkan seperti ini. Nah, tapi hati-hati teman-teman, karena topi ini itu nanti bisa membaca atau membaca kriteria dan jorok ini dalam satu notasi. Jadi kita harus batasi dengan tanda kurung ya teman-teman. Tanda kurung di sini dan di sini. Jadi
Hasil dari malas in kriteria ini udah ada. Hasilnya adalah boolean true atau false, dan ini juga sudah ada. Jadi boolean itu sudah bisa dibandingkan dengan operator atau ya perbandingan XOR ini. Nanti baru akan masuk ke dalam sini, apakah masuk atau tidak. Seperti itu. Nah, kita coba dulu ya. Satu-satu nilai sama dengan print nilai. Nah, ini harusnya return 0 karena solehah tidak ada. Ya. Return 0. Dan ini solehah dan rajin nih. Solehah dan rajin. Kita tinggal ditambah di sini. Solehah dan rajin. Ada di sini, maka returnnya 101. Wah, lebih dari 100. Luar biasa ini ya. Nah, jika matre atau bundle di kriteria, maka returnnya 100 nih. Jadi matre misalkan. Matre. Dia akan masuk ke kondisi yang ketiga ini. Jadi ini solehah tapi matre ya. Wah, luar biasa. Oke, selanjutnya jika malas atau hanya jorok. Jika atau hanya malas atau hanya jorok. Jadi misalkan di sini karena kita pengen biar tidak masuk ke kondisi ketiga, maka materinya kita hapus. Jika kita tulis di sini malas, maka dia akan masuk ke kondisi yang terakhir, teman-teman. Oke, itu saja untuk gerbang logika. Oke, selanjutnya ada lagi kondisi dalam kondisi. Gimana sih cara menulis kondisi di dalam kondisi? Caranya seperti ini, teman-teman ya. Misalkan di sini if solehah in kriteria. Nah, di dalam kondisi ada kondisi lagi if rajin atau if malas in kriteria, maka return 0. Jadi kalau dia solehah tapi malas, ya udahlah return aja, buang ke laut gitu. Ini if di dalam if. Atau kalian kalau misalkan ada kondisi lagi if jorok in kriteria, maka return 0 juga. Seperti ini, teman-teman. Jadi ini cara menulis kondisi di dalam kondisi. Jika kondisi di dalam kondisi di dalam kondisi, ya tinggal kalian tulis aja lagi di sini. Begitu seterusnya. Dan itu untuk kondisi dalam kondisi. Tadi kita udah bahas notasi in, terus ini notasi perbandingan, terus gerbang logika, dan kondisi di dalam kondisi. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat pengkondisian yang baik dan benar ya. Misalkan kita mulai dari angka tuh huruf ini kita benerin, teman-teman ya. Jadi benerin menjadi function yang benar. Jadi misalkan kita punya angka indeks dari 0 sampai 100 misalkan. Jika 0 sampai 20 adalah A, adalah D misalkan. Jika 0 sampai 21 sampai 50 adalah C, dan 51 sampai 70 adalah B, dan jika lebih dari 70 maka A. Cara menulisnya adalah, oke, kita udah punya function namanya angka tuh huruf dengan argumen angka. Nah, di sini sudah bagus, teman-teman. Jadi di sini kita udah belajar return as soon as possible. Jadi mereturn atau mengembalikan nilai di dalam sebuah function itu secepat mungkin. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, angkanya bukan integer, misalkan angka yang kita masukkan di sini adalah string, maka di return aja gitu. Secepat mungkin.
Jadi, dan kalau misalkan nilainya udah pasti ini 100, maka return A gitu. Seperti ini teman-teman ya. Jadi return as soon as possible sesuai dengan kondisi yang sudah kita inginkan atau kondisi-kondisi yang memungkinkan. Atau misalkan ini nggak perlu karena sudah masuk dalam kondisi yang ini nantinya. Oke, kita bikin. Misalkan kita nilainya kita masukkan ke dalam variabel ini ya teman-teman, nilainya A. If angka kurang dari sama dengan 20, maka return D. Atau ya, return D. Kita bisa saja memasukkan ini ke sini, nilai sama dengan, lalu di return nilai. Nah, tadi aku mau mencontohkan seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa saja dilakukan. Nanti misalkan di sini juga ada kondisi angka kurang dari sama dengan 50 kan dapat C nih. Nilai sama dengan C. Ini kita bisa lakukan seperti ini, tapi untuk pemrograman yang nanti skalanya besar, menyimpan sebuah variabel itu ada bayarannya teman-teman, ada cost-nya. Jadi menambah penggunaan memori, menambah penggunaan atau CPU usage-nya nambah gitu kan. Jadi itulah gunanya return as soon as possible. Jadi return atau kembalikan nilai secepat mungkin kalau memungkinkan. Jadi sebenarnya ini itu bisa kita hilangkan langsung aja di sini return. Ini sangat penting teman-teman kalau nanti kalian sudah masuk ke ranah yang lebih besar. Jadi return secepat mungkin. Nah, selanjutnya angka kurang dari sama dengan 70. Return B. Nah, selanjutnya return A. Jadi ini pengkondisian yang benar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nilainya kurang dari 20, kita ini 0 sampai 20 atau kurang lah, kurang dari 20. Karena minus pun juga masuk sini, dia akan return D. Dan kalau kurang dari 50, dia masuk ke sini, otomatis ya. Jadi kalau 49 akan masuk ke sini karena dia nggak akan masuk ke sini karena di sini cuman yang kurang dari 20. Dan kalau nilainya 60 dia masuk ke sini. Dan kalau lebih dari 70, misalnya 71 udah otomatis masuk ke A. Begini cara pengkondisian yang benar jika kalian ingin mengkonversi nilai angka ke nilai huruf. Oke. Nah, selanjutnya misalkan kita punya yang namanya cari jodoh, ini kriteria ya. Jika if solehah in, kan kita punya nilai nih, total nilai sama dengan 0. In kriteria, maka nilainya kita tambah plus sama dengan, misalkan kita tambah 30 karena dia soleha, jadi kita kasih nilai 30. Sebenarnya notasi ini itu adalah shortcut atau ya shortcut dari nilai plus 30 teman-teman. Seperti ini sama dengan seperti ini. Ini biar singkat. Nah, di Python bisa seperti ini, di JavaScript juga bisa seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita punya rajin nih, kita suka sama yang rajin-rajin, maka nilai plus sama dengan 20 ya. Dan jika malas nih, ada malas in kriteria, kita minus nilai, minus sama dengan 10. Oke. Dan jika if kaya, suka yang kaya-kaya, kriteria, maka nilai plus sama dengan 10. Ini misalkan 20. Oke. Jadi kalau kita punya nih,
cari jodohnya, misalkan solehah, terus rajin, dan kaya. Wow. Oke, di sini kita mau ubah nilai ini menjadi huruf, maka hurufnya sama dengan angka tuh huruf nilai. Return huruf. Oke. Jadi misalkan kita panggil, maka nilainya B. Oke. Kalau misalkan kita pengen tahu nilai hasilnya berapa, nilainya kita bisa print. Nilainya 70 nih teman-teman, karena ada solehah, rajin, dan kaya. Jadi solehah ini nilainya 30, ditambah 20 adalah 50, dan kaya adalah 20. Jadi ketika 70 itu dikonversi menjadi B, karena masuk di kondisi yang ini. Seperti ini. Nah, jika nih solehah, rajin, dan kaya, tapi malas. Nah, ini rajin sama malas. Ya udahlah, gitu pokoknya ya. Jadi kalau kita running, hasilnya 60. Masih masuk di kriteria B. Di sini teman-teman. Karena hasilnya 60. 60 itu masih lebih dari 50. Kalau misalkan kalian nilai 60 ini, 60 ini harusnya masuk di C, maka kalian bisa ganti ini. Nanti dia akan masuk ke kriteria C. Begitu kira-kira untuk menggunakan kondisi untuk kalian mencari jodoh. Jadi sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share karena kita mau manfaat ini untuk orang lain juga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada soleha, ada rajin, ada kaya. Kaya ini materi banget ya. Soleha harusnya ada rajin ya. Tapi rajin kenapa malas?